Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angelita Titis Pertiwi, SSI MAPPEC, dari Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan menunjukkan melalui video ini proses pembelajaran yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Di program studi S1 Ilmu Ekonomi, saya mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama, pengantar ilmu ekonomi, ekonomika mikro, yang ketiga matematika ekonomi dan bisnis, dan yang terakhir ekonomi digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan pembelajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah PBMT atau Pasak Bumi Mutu di program studi S1 Ilmu Ekonomi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 bobot SKS. Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman konsep ilmu ekonomi dan memberikan dasar-dasar bagi para mahasiswa untuk menguasai pokok-pokok dalam konsep ekonomika mikro dan ekonomika makro. Selain itu, perkuliahan ini juga memberikan pemahaman mengenai analisis topik-topik utama dalam ekonomika mikro dan ekonomika makro saat ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini, yaitu mampu membedakan konsep-konsep dasar pada teori ekonomika makro dan ekonomika mikro di dalam ilmu ekonomi secara komprehensif. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan ekonomi, serta menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dan cara berpikir ekonom dalam memahami solusi ekonomi dasar. Yang kedua, menginterpretasikan konsep teori ekonomika mikro untuk menjelaskan perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan konsep-konsep dasar teori makroekonomi untuk menjelaskan fenomena ekonomi pada level nasional seperti pertumbuhan, inflasi, pengangguran, serta memahami peran ekonomi digital dalam mempengaruhi dinamika ekonomi. Berikut ini materi pembelajaran dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Terdapat 9 materi pembelajaran. Yang pertama, permasalahan dalam ilmu ekonomi, 10 prinsip ekonomi, cara berpikir ekonom, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, pendapatan nasional, dan yang terakhir, kapita selekta pengantar ekonomi digital. Dalam mata kuliah ini digunakan beberapa referensi. Referensi utama adalah buku Sadono Sukirno 2022, Prinsip-prinsip Ekonomi, Jakarta Penerbit Kencana. Dan juga terdapat 4 referensi pendukung. Beberapa metode pembelajaran yang dilakukan yaitu case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, dan simulasi. F-Learn atau Flexible Learning UKSW digunakan sebagai learning management system berbasis Moodle. Materi kuliah seperti buku, PDF, PPT, video, kuis, tes kecil, tugas, dan tes akan diunggah di F-Learn.
Penilaian terbagi menjadi beberapa assessment dengan bobot tertentu. Berikut adalah video pembelajaran di kelas dengan materi pembelajaran pendapatan nasional. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, meneruskan minggu lalu, kita akan menyelesaikan materi terkait pendapatan nasional minggu ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar apa aja? Ada yang mau jawab? Minggu lalu kita mempelajari pendapatan nasional atau GDP. Itu untuk kenapa GDP penting itu untuk melihat kesejahteraan masyarakat, kemudian melihat produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian GDP itu juga berdasarkan dua, itu ada GDP itu yang berdasarkan penjualan produk, lokasi atau geografis, kemudian ada yang kebangsaan. Kemudian juga GDP itu dibagi berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Oke, good. Betul ya, kita bisa ngitung pendapatan nasional berdasarkan letak geografis, GDP atau PDB, dan berdasarkan kebangsaan, PNB atau GNP. Itu ya, oke, betul sekali. Nah, kemarin kita belajar bahwa pendekatan menghitung pendapatan nasional itu bisa dengan dua pendekatan seperti yang Hana sampaikan tadi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Asumsi utamanya kenapa kita menggunakan dua pendekatan ini apa? Ada yang masih ingat? Asumsinya pendapatan sama dengan pengeluaran. Ya, betul ya, pendekatannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau menggunakan pendekatan pengeluaran untuk topik minggu ini, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Kita mau menurunkan bagaimana sih menghitung pendapatan nasional gitu ya, pendapatan equilibrium ya, diberikan model-model ekonomi yang ada. Nah, kita sudah mengenal ya 3 model ekonomi. Simple ekonomi, ekonomi terbuka, 3 sektor ekonomi, dan 4 sektor ekonomi. Perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Oke. Ada yang masih ingat simple ekonomi itu agennya siapa saja? Di simple ekonomi atau ekonomi sederhana itu pelakunya itu ada rumah tangga atau konsumen, dan produsen itu sebagai perusahaannya. Oke. Betul ya, kalau di simple ekonomi ada produsen, perusahaan, dan konsumen yaitu rumah tangga. Mereka berinteraksi di mana? Ada 2 jenis pasar. Siapa masih ingat? Jadi ada 2 pasar. Yang pertama pasar faktor produksi, sama yang satu lagi pasar faktor barang dan jasa. Betul ya, ada 2 pasar, pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Oke. Nah, karena ada 2 pelaku, 2 pasar, nah dari pendekatan pengeluaran biasanya terekam dalam pengeluaran apa saja? Pengeluaran konsumsi dan investasi. Oke. Nah, masih ada model ekonomi 3 sektor dan model ekonomi 4 sektor. Jadi ada 3 model ekonomi, simple ekonomi, perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Bedanya simple ekonomi dengan perekonomian tertutup apa? Ada tambahan 1 aktor lagi. Iya, ada 1 aktor lagi siapa? Iya, betul. Ada pemerintah, ada aktivitas pemerintah. Aktivitasnya apakah melalui pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi? Enggak ya. Ini unik ya, pemerintah langsung ke konsumen dan langsung ke produsen. Oke, betul. Jadi selain C dan I ada pengeluaran lain lagi yang terekam, kita simbolkan dengan G. Ya, kita simbolkan dengan G. Ya, pengeluaran pemerintah. Oke, jadi nanti dalam menurunkan ada G juga. Kemudian model yang terakhir, perekonomian terbuka. Ada tambahan 1 aktor lagi siapa? Masyarakat luar negeri, ya. Terekam dalam
Aktivitasnya apa? Ekspor dan impor. Ya, kita simbolkan ekspor dengan huruf apa biasanya? X, pengeluaran ekspor, dan M, apa itu? Pengeluaran impor. Ya, X dikurangi M kita biasa sebut dengan net ekspor, ya, NX. Gitu, oke. Nah, saya minta teman-teman berdiskusi dalam kelompok, ya, karena ada tiga ya model. Mungkin ini yang di sini kelompok 1 batasnya sampai, ini karena Bayu sendirian ya, sampai sini ya, itu simple ekonomi. Yang di sini perekonomian tertutup. Nah, ini yang banyak perekonomian terbuka ya. Silahkan diskusi, nanti salah satu jadi volunteer untuk maju ke depan ya. Kita turunkan bersama-sama. Prestasi terus ditambah sama Oke, ada yang mau maju dari perwakilan kelompok 1? Ya, silahkan. Lupa ya, Vanessa ya? Iya, Vanessa. Oke, thank you Vanessa. Item ya, kelompok 1 item. Oke, perekonomian tertutup. Volunteernya. Oke, thank you Vanessa. Ya, Jovanita. Oke. Thank you ya. Rumusin aja. Oke, kita pakai apa simbol-simbolnya aja ya, belum sampai angkanya. Nanti angkanya untuk dikerjakan di rumah. Terima kasih. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ini semuanya disubstitusikan ke sini kan. Nol D plus X 0 kurang 0. Iya, betul. 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 Thank you, Hana. Oke. Sudah ya, sudah mengerjakan 3. Thank you ya untuk 3 teman-teman yang sudah mewakili kelompok. Oke, yang pertama dulu. Saya minta tolong Vanessa jelaskan apa yang ditulis di depan. Iya. Oke, jadi di sini karena simple ekonomi, jadi belum ada intervensi pemerintah. Jadi di sini makanya dia modalnya Y sama dengan C plus I, di mana C itu A plus BY, kemudian I-nya itu I0 gitu. Nah, terus di sini untuk yang pendapatan nasional yang simple, di sini ada Y sama dengan A plus BY, D plus I0. Nah, oke, di sini I-nya itu dianggap konstan atau tetap, makanya di sini I0 gitu. Kemudian A di sini melambangkan konsumsi otonom. Kemudian B di sini melambangkan marginal propensity to consume atau seberapa besar tambahan konsumsi dari tambahan pendapatan. Kemudian YD di sini adalah pendapatan disposable. Oke, kemudian nah di sini makanya kita substitusikan ya teman-teman. Ya, jadi modelnya C-nya itu diganti jadi A plus BYD, terus I-nya diganti I0 gitu. Terus setelah itu kita pindahin nih yang sama variabelnya. Di sini kan ada Y sama Y juga kan. Nah, di sini makanya dia dipindah ruas. Jadi di sini Y minus BY sama dengan A plus I0. Nah, kemudian di sini muncul 1 min B Y sama dengan A tambah I0 gitu. Nah, makanya di sini Y equilibriumnya di sini sama dengan 1/1 min B A plus dikali A plus I0 gitu, teman-teman. Oke. Oke, thank you Vanessa. Kita tukeran. Ya, betul ya. Jadi ini terus kenapa ini YD langsung diganti Y? Di sini tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Jadi Y sama YD sama dengan Y min T. T-nya diganti 0, Y min 0.
Y. Jadi YD sama dengan Y. Nah, itulah sebabnya ini langsung diganti jadi YD, langsung diganti jadi Y. Itu ya. Oke, good Vanessa dan teman-teman kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Tadi Jovandita bisa minta tolong dijelaskan ke teman-teman apa yang kamu tulis. Jadi untuk yang selanjutnya ini ada di sektor tertutup yaitu sektor 3, di mana di sini tuh ada intervensi pemerintah antara produsen dan konsumen. Jadi untuk rumus pendapatannya itu Y sama dengan C tambah I tambah G, yaitu konsumsi tambah investasi tambah governance, karena ada belanja pemerintah. Nah, untuk konsumsi sendiri itu didapat dari A tambah B tambah BYD. Ini maksudnya untuk A-nya ini adalah konsumsi otonom, di mana walaupun masyarakat belum punya pendapatan, mereka tetap akan mengonsumsi, kayak misalnya makanan. Nah, itu kan walaupun dia tidak punya pendapatan, dia harus makan. Nah, itu yang disebut dengan konsumsi otonom. Lalu untuk B kali YD ini maksudnya untuk B itu seberapa kecenderungan ketika masyarakat punya peningkatan pendapatan, dia akan mengonsumsi. Nah, untuk YD atau disposable income itu maksudnya pendapatan bersihnya, di mana pendapatannya itu sudah dikurangi dengan pajak. Untuk asumsinya di sini investasinya dianggap konstan, pajaknya dianggap konstan, dan governance atau belanja pemerintah dianggap konstan. Jadi untuk pendapatan equilibriumnya di sini kita turunkan yang nilai C ini dimasukkan dengan rumus yang ini. Jadinya A tambah B kali disposable income ditambah investasinya tetap dan governance-nya tetap. Lalu untuk Y-nya ini sama dengan A tambah B kali, karena disposable income ini diperoleh dari pendapatan bersih yaitu pendapatan dikurangi pajak, jadi diganti dengan pendapatan atau Y dikurangi dengan pajak. Lalu ditambah investasi ditambah belanja pemerintah. Lalu untuk Y-nya sama dengan konsumsi otonom ditambah ini dikali dulu B kali Y, jadinya BY, lalu dikurangi karena ini tanda minus, jadi kurang B kali teks atau T ini, jadi BT0, lalu ditambah I0 tambah G0. Lalu ini dipindah ruas karena kedua variabel ini punya variabel yang sama yaitu Y, jadi yang BY ini dipindah ruas ke kiri, tandanya berubah jadi negatif, jadinya Y kurang BY sama dengan A, ini sama kurang BT0 tambah I0 tambah G0. Lalu untuk Y kurang BY ini, karena di sini kan sebenarnya ada angka 1 tapi tidak tertulis, jadi di sini kita kelompokkan untuk yang depannya itu dikelompokkan jadi 1 kurang B, lalu Y-nya sama. Jadi ini kan kayak fungsi aljabar. Jadi 1 kurang B dikali Y sama dengan A kurang BT0 tambah I0 tambah G0. Jadi di sini Y equilibriumnya yang 1 kurang B ini dipindah ruas ke kanan, dari kali jadi bagi. Nah, bagi kan berarti di atas udah pasti ada angka 1 karena nggak ada angka lain atau variabel lain. Jadi 1 kurang B dikali sama A kurang B0 tambah I0 tambah Ya, tadi ingat di sini ada pemerintah, jadi ini dikurangi dengan teks asumsikan konstan. Oke, yang terakhir ya, kelompok terakhir. Selanjutnya di sini ada sektor ekonomi terbuka, yaitu tambahan ada ekspor dan impor. Di sini makanya rumusnya adalah C ditambah konsumsi ditambah investasi ditambah konsumen pemerintah ditambah ekspor kurangi impor. Kemudian di sini C itu adalah A plus B. Jadi A itu ada konsumsi otonom tadi yang sudah dijelaskan, dan juga B itu adalah pendapatan marginal productivity dan juga pendapatan disposable. Di sini langsung saja diturunkan rumusnya C plus I plus G plus X kurangi M, yaitu konsumsi tadi ada A plus BYD ditambah I, investasinya konstan, governance juga konstan, ekspor impornya juga konstan. Kemudian diturunkan B disposable itu adalah pendapatan dikurangi pajak. Jadi pajaknya dimasukkan di sini, pajaknya konstan. Jadi A plus B dalam kurung Y pendapatan dikurangi pajak. Kemudian ditambahkan investasi, ditambahkan pengeluaran pemerintah dan juga ekspor dan impor. Kemudian
dikalikan saja, jadinya A plus BYD dikurangi B T0 kurangi investasi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan juga ditambah ekspor kurangi impor disubstitusikan jadi Y dikurangi BYD di sini jadinya sama dengan A dikurangi B pas BT0 kemudian ditambah investasi ditambah governance juga ditambah ekspor dikurangi impor kemudian di sini ada Y itu sama dengan 1 jadi 1 dikurangi B yaitu Y sama dengan A BT0 ditambah I0 ditambah Y0 ditambah X0 kurangi X0 jadi pendapatannya atau Y-nya adalah 1 dibagi 1 min B dikali dengan A min BT0 ditambah I0 ditambah Y0 ditambah X0 kurangi X0. Oke, good. Tepuk tangan ya kak. Oh iya, ya itu kelompok paling sulit ya, gak apa-apa. Oke, good. Dan teman-teman sudah bisa menjelaskan semua ya, menurunkan ya, gampang ya. Ada yang mau bertanya dulu terkait penurunan rumus ini? Oke, ada kita akan diskusi sebentar terkait rumus ini ya. Nah, kalau kalian sudah perhatikan tadi Jovanita sudah jelaskan, terus Vanessa, Sadagana juga sampai di model perekonomian terbuka sudah jelaskan bahwa di sini A adalah konsumsi otonom dan B adalah marginal propensity to consume. Jadi penambahan konsumsi konsumsi ya kalau dirinya ini naik ya. Jadi B itu matters ya untuk pendapatan nasional ya. B itu penting. Kenapa? Kalau B-nya besar artinya yang di sini nanti jadi kalau B-nya besar 1 dikurangi besar akan kecil ya. 1 dikurangi kecil akan besar. Jadi kalau B-nya besar pendapatannya akan berapapun kali besar akan besar. Iya enggak? Ya. Jadi peningkatan semakin tinggi peningkatan konsumsi karena peningkatan pendapatan besar itu akan mendapatkan pendapatan yang besar. Nah, terus yang ini nanti kita akan sebut dengan multiplier effect ya di makro, tapi itu pelajari di makro. Ini hanya mengantar teman-teman sampai sini. Oke, jadi kalian bisa lihat ini. Kalau investasinya besar, MPT-nya besar, nah, Y pendapatan akan besar juga. Ya, kalau kalian jadi pengambil kebijakan ya di tingkat manapun, tingkat terkecil ya. Kalau misalnya ini MPT-nya tinggi, ya pendapatannya akan tinggi. Oke, MPC nggak bisa disebut-sebut lah, suatu negara MPC-nya cenderung sama gitu ya. Oke, ya selama ini untuk ininya harus tinggi supaya pendapatannya tinggi, gitu ya. Intervensinya apa aja? Nah, itu dipelajari di makro, gitu ya. Nah, sama yang ini juga gitu. Oke, kalau B-nya besar, ya nanti yaitu B-nya kan besar, gitu. Oke, terus ini yang B-nya besar. Semakin tinggi pajak pendapatannya akan turun ya, karena dia hubungannya negatif. Tetapi dengan investasi dan government expenditure, misalnya pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah, dia positif. Jadi kalau ini besar, Y juga besar. Jadi di tengah krisis harus diapakan ya? Y sama G-nya, MPT-nya gimana nih? Ada perubahan juga di MPT.
Gitu ya. Nah, apalagi yang ini. Nah, perang dagang ada ekspor dan impor. Kita harus gimana nih? Oke, kalau kita nggak bisa impor banyak ke US, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan pendapatan kita? Ya, kalau kita nggak bisa ekspor banyak, ini kan turun. Padahal ini hubungannya positif ke pendapatan. Pendapatannya juga turun. Nah, untuk menjaga pendapatan nasional untuk tetap gimana? Oke, pemerintah mungkin akan melakukan ini, dikurangi T, ditambah G, atau dikurangi impor. Ya, jadi ini matters. Ini kayaknya persoalan sederhana, tapi ini digunakan nih sama pemerintah jika ada permasalahan atau gejolak yang ada di itu ya. Oke, ada yang belum ikuti perkembangannya itu kan ada apa reciprocal tarif ya dari US. Nah itu kan kemana apa? Nah kan kemana ekspornya ke US ya kemana? Kenapa? Kira-kira kenapa? Iya, karena kemampuan kita ekspor ke US dibatasi, ada pajak tadi yang terlalu tinggi dan tidak semua eksportir mampu sekarang ya untuk bayar biaya administrasi untuk ekspor itu ya. Nah, ini kayak sederhana, dulunya seperti ini, tapi sampai level nasional ya dipakai pemerintah ya ini. Cuman instrumennya beda gitu teman-teman. Nah, itu ada latihan soal kalau di kehidupan nyata ya nggak langsung keluar angka ya, pakai data yang diambil seperti itu, tapi itu latihan soal bisa digunakan ya, jadi buka putih gitu ya, dipelajari, diperdalam lagi di asistensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, isu concern tentang perkuliahan ini, ada pertanyaan dulu. Oke, nah. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba lebih lagi ternyata ya. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Jadi yang kita pelajari itu ada 3 sektor perekonomian. Yang pertama perekonomian simple, yaitu yang ada pendapatan itu dilihat dari konsumsi dan investasi. Dan yang kedua itu ada sektor perekonomian tertutup, yang dimana pendapatan itu dilihat dari konsumsi, investasi, dan pemerintah. Dan yang terakhir itu ada perekonomian terbuka, yang pendapatan dilihat dari konsumsi, investasi, dan pemerintah, serta dilihat dari ekspor dikurangi impor. Oke, kesimpulannya itu ya teman-teman ya. Ada yang belum jelas? Jadi kenapa kok kita awalnya belajar sektor-sektor ekonomi tadi itu menentukan pendekatan untuk menghitung pendapatannya, pendapatan ekonomi. Jelas teman-teman? Oke. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar pengantar ekonomi digital. Ini sebuah pengantar aja kapasitas meta di mata kuliah ini ya. Kita akan melanjutkan ke berikutnya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Selamat siang. Demikian tadi video yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.